penistaan agama. Nah, bahwa beliau telah mengkiaskan suara azan seolah-olah gonggongan anjing. Ya ini statement ini ya sangat melukai seluruh umat muslim seluruh dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kami, channel Reality TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah di sana seperti biasa dari dalam dialog kita kali ini, kita alhamdulillah bertandang di salah satu sekretariat Advokat Zetriansa SH. Dan alhamdulillah hari ini hadir dengan dua narasumber yang akan membahas isu atau masalah yang tengah viral belakangan ini, yang baru-baru ini sudah menasional, yaitu isu tentang statement atau pernyataan dari Menteri Agama yang saat ini perkaranya sudah dilaporkan oleh warga Provinsi Bengkulu. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, kita akan berdiskusi dengan kedua narasumber ini, dan langsung kita mulai dari abang yang pakai peci. Silakan bang, perkenalkan diri bang. Oke. Mic-nya bang pakai bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ya. Adinda atas kehadirannya ke markas besar kita. Ya, siap. Ya. Terima kasih juga. Semoga membawa rahmat, Ya. insyaallah. Nama lengkap. Nama saya Sasri Poni Bahrin Ranggolawe, Ya. SH. Ya. Yang kerap disapa panggilannya Dangsas. Dangsas, ya. Dangsas ya. Nah, di samping Dangsas ini kita ada salah satu advokat juga. Silakan bang, perkenalkan diri pada di sana. Zetriansa, singkat, padat dan jelas. Iya. Nah, ini kesibukan apa nih berdua ini? Ya, kalau saya sehari-hari advokat Advokat ya. kan, kita banyak memberikan bantuan hukum juga, ya. ya kan. Dan sekalian kita promosi, sekretariat kita ini berada di samping rumah Pak Bupati Hijazi. Oh iya. Ini mungkin masuk bagian dari rumah ini aspirasi dari bagian juga. rumah Hijazi juga. Hijazi, ya. Oh. Jadi kalau ada warga masyarakat yang terkendala persoalan hukum, silakan konsultasi ke sini. Oh, jadi tempat wadah menampung aspirasi atau Betul. keluhan ya. Jadi Pak Bupati Hijazi memberikan fasilitas ini, tujuan beliau supaya membantu masyarakat. dapat membantu masyarakat, dan juga kita di sini advokat-advokat dari KAI yang baru akan disumpah, kita rangkul di sini. Oh, jadi memang sekretariat ya. Memang sekretariat dan terbuka untuk umum. Wah, ini luar biasa nih. Ini sekalian promosi bagi ada sana Ada yang persoalan-persoalan hukum mungkin bisa ya kan? dikonsultasikan. Minimal kita bisa carikan solusi. Nah, Bisa berkonsultasi di sini gratis. gratis. Nah, itu ada sana gratis. Semoga saja dengan ada wadah ini, maka masyarakat yang tersandung masalah kesulitan dengan masalah hukum bisa dikonsultasi langsung gratis. Dan memberikan solusi. Amin. Nah, ini bang, by the way ini bang, kan terkait dengan perkara yang sudah viral saat ini, bahwa kita dari mewakili 2 juta masyarakat Bengkulu sudah melaporkan Menteri Agama ke Polda Bengkulu. Bisa diceritakan ini bang? Ini begini ceritanya. Ya. Jadi malam tadi saya dengan advokat Sasri Poni ini komunikasilah melalui WA terkait pernyataan Menak Yakut ini kan. Jadi banyaklah pernyataan di grup WhatsApp, terus ada yang WA ke beliau kan terkait hal ini. Beliau bilang, Dinda, ini kita harus bagaimana menyikapi ini. Saya bilang, ini kita negara hukum, segala sesuatu itu diatur oleh hukum, saya bilang kan. Supaya ini tidak terjadi keresahan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Nah, bagaimana kalau saya bilang, alangkah baiknya kita melapor ke Polda Bengkulu, minimal ini sebagai pengaduan masyarakat. Nah, makanya setelah kita bersepakat malam tadi, akhirnya kita buat surat pengaduan masyarakat. Ngapa kita sebenarnya mengadukan ini? Terpanggil ya, kenapa terpanggil? Kita pertama terpanggil mengadukan ini karena ini sebenarnya hal prinsip terkait akidah, ya kan. Kita tidak mempersoalkan masalah SE. Kita tidak ada persoalan masalah SE. Surat edaran menteri masalah pengaturan itu. Cuman dalam kita berakidah Islami ada hal-hal yang mungkin boleh dianalogikan, mungkin juga tidak. Benar. Ya kan? Misal saya contohkan Nabi Muhammad, mau dianalogikan dengan siapa? Ya kan? Itu enggak tepat. Ada hal-hal yang memang tidak boleh dianalogikan. Benar. Seperti suara azan. Ini dianalogikan atau dibandingkan
dengan suara anjing. Ini kan menyakiti. Saya secara pribadi tersakiti gitu, ya kan? Makanya saya berkonsultasi dengan beliau, Pak, pengacara gimana ini? Oh ya, kalau begitu kita buat pengaduan minimal dengan tindakan kita ini sudah mewakili masyarakat Bengkulu. Kalaupun kita nanti di akhirat dihisap, saya bilang kan, kita sudah berbuat loh. Minimal sudah pernah kami laporkan, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang, niat kami cuma itu kami itu. Ya kan itu. Nah, terlepas ini kan kita berharap ini kan sudah dilaporkan nih kepada masyarakat, mohon untuk menjaga ketertiban. Silahkan kepada aparat penegak hukum. Biarkan ini bekerja sesuai mekanisme kita negara hukum. Tergantung apapun nanti itulah adalah prosedur hukum. Jadi nggak usah lagi lah risu-risu buat statement gini-gini, nanti jadi persoalan hukum yang baru. Salah-salah omong nanti jadi ujaran kebencian, ya kan gitu. Jadi kita berharap cukup sudah diwakilkan oleh kita berdua, sudah tidak perlu lagi menggalang massa yang lain-lain, tidak perlu. Ya kan? Ini kan sudah ada pelaporan. Nanti lokus deliktinya kan sebenarnya juga ini kan di Pekanbaru Riau. Nah, tapi karena ini menasional, kita lihat seperti MUI Bekasi ada kecewa, di Sumatera Barat gejolaknya bukan main. Tinggal lagi nanti bagaimana Kapolri bersikap. Apakah ini ditarik ke Barreskrim pun bisa gitu. Bisa ya. Tergantung nanti gelar perkara mereka, ya kita hormati. Karena ini negara hukum, ada aturannya. Ya kita hormati gitu. Cuman saya secara pribadi merasa terpanggil. Kalau kami tidak melaporkan ini, maka merasa bersalah begitu. Nah, ini kalau boleh diceritakan ini Bang Ranggalawi, bisa ini itu jam berapa tadi laporan resminya kita sampaikan ke Polda Bengkulu nih? Terus siapa yang menerima saat itu? Jam 9 ya, gitu ya. Jam 9.30 kita diterima. Ini langsung diterima langsung oleh pihak Polda. Nah, itu tanda terimanya itu. Ini di sana. Ini ada tanda terima dari Polda Bengkulu. Nah, ini bisa diceritakan apa pasal yang disangkakan diperkarakan dilaporkannya apa ini? Begini Dinda, pengamatan kita ini Pak Menteri diduga telah melanggar pasal 156 KUHP bahwa tentang penistaan agama. Nah, bahwa beliau telah mengkiaskan suara azan seolah-olah gonggongan anjing. Ya ini statement ini ya sangat melukai seluruh umat muslim seluruh dunia. Iya kan? Benar. Sangat berbahaya. Makanya kehadiran kita tadi dengan Pak Pengacara Zetriansa SH ke Polda, paling tidak kita mewakili seluruh masyarakat Bengkulu agar tidak terjadi kegaduhan di kemudian hari setelah statement ini. Ya, sebab terus terang aja sampai tadi pagi tadi malam itu sudah banyak itu kelompok-kelompok ormas yang sudah mau turun jalan. Ya kan? Maka kita juga menolong Kapolda dalam hal ini. Menolong Kapolda agar situasi Bengkulu tetap terjadi kondusif dan aman. Begitu Dinda ya. Nah ini Bang Zetriansa, kan pasal tadi yang disangkakan tuh dilaporkan tuh 156. Ada pelanggaran lain nggak kalau jadi begini, diproses ini? Pertama yang dalam hukum itu kita perlu lihat lokus delikti. Lokus delikti peristiwa ini di Riau. Tentu kalau ini kita mau buat laporan polisi itu ke Polda Riau. Makanya kami mewakili dalam hal ini mewakili masyarakat lah supaya nggak ada lagi lapor-lapor kan di Bengkulu ini. Kita membuat pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Ya, pengaduan masyarakat ini kan semacam laporan itu. Jadi nanti akan diadakan penyelidikan apakah bisa di Bengkulu atau tidak gitu. Minimal ini kita lakukan untuk menjaga situasi Kantipmas. Ya kan? Jadi masyarakat kami himbau nggak perlu lagi lah mau kumpul-kumpul, mau lapor-lapor menanggapi masalah statement menteri ini, nggak perlu lagi. Ini kan sudah dilaporkan, apalagi kita serahkan aja ke aparat penegak hukum. Gitu. Tapi dari perspektif hukumnya ini ada pelanggaran lain nggak di pasal yang selain pasal? Kalau yang menilai nanti itu kan melalui mekanisme penyidik itu melakukan artinya
kalau laporannya sudah LP-nya sudah resmi ya. Ini kan kita kan Dumas beda dengan LP. LP-nya sudah resmi, nanti ada pelapor, sudah keterangan, itu kan akan dimintai juga keterangan ahli, ahli bahasa. Terus juga mungkin dalam hal ini juga ahli agama, ahli ITE kan gitu. Nanti keterangan ahli ini akan digelar melalui gelar perkara untuk menentukan tersangkanya kan itu. Jadi ini karena ini sifatnya nasional, ya kan? Karena di Sumatera Barat juga saya lihat udah heboh kan, Aceh juga sudah heboh kan. Ya mungkin mungkin kan bisa ke Bareskrim untuk mengambil alih persoalan ini. Ya kan? Udah nasional ya. Iya, ini menasional persoalan ini kan. Seperti MUI Bekasi juga saya sempat browsing kan. Iya. Ada juga sempat ada beberapa partai yang menyayangkan ini kan itu mengecam lah ya. Iya. Nah itu memang ini nanti ya kita serahkan ke mekanisme hukum yang ada karena kita negara hukum ya kan itu. Nah ini kan pesan yang selain memang kita mewakili perasaan masyarakat Bengkulu dengan 2 juta penduduk ini, harapannya apa sih dengan selain kita secara resmi artinya menempuh jalur yang sudah diatur dalam undang-undang, pesan apa lagi yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait harapannya kita dengan ini sudah dilaporkan hal-hal seperti ini tidak perlu lagi terjadi ke depan, itu pertama ya kan. Nah, kedua juga kita berharap masyarakat untuk tenang, tidak perlu gaduh, itu harapan kami, tidak jangan sampai terpancing terprovokasi kan persoalan karena kan? Kenapa seperti itu? Apakah karena kalau dari sisi bahasa pernyataan tadi, dari kacamata Bung Z melihat ada hal-hal ini kan prinsip dalam beragama. Seperti kita Nabi Muhammad, begitu orang buat kartunnya kita umat Muslim pasti tersinggung kan begitu. Suara azan. Untuk apa kita analogikan dengan yang lain-lain? Suara azan itu panggilan sholat, panggilan mulia, ya kan? Jadi kita ada hal-hal yang tidak perlu kita analogikan, ya kan? Jadi kebebasan itu memang kita bebas, tapi dibatasi dengan kebebasan yang lain. Tolong hal-hal seperti ini untuk dihargai, gitu, ya kan? Itu. Nah, ini Bang Ronggolawe, kan abang ini kan selain basic di pengacara juga termasuk mantan Kori juga ya kan, dari aspek agama, dari melihatnya nih sebenarnya ini sikap umat Muslim sudah tepatkah ini langkah yang abang ambil ketika seorang tokoh agama berpernyataan demikian ini? Iya. Jadi saya pikir Adinda sebagai umat Muslim, sebagai umat Muslim dan kita adalah negara hukum, ini langkah yang tepat yang kita lakukan dalam hal ini. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi statement-statement beliau ini terulang kembali untuk berikutnya. Ini kan bicara sebuah apa namanya itu, azan itu kan sebuah panggilan ya Bang. Panggilan apa? Allahu Akbar itu panggilan menghadap Sang Ilahi. Karena itu adalah sudah bicara tentang sebuah keyakinan. Keyakinan ya kan. Ketika beliau menganalogikan, mengkiaskan dengan suara-suara raungan anjing, itu justru beliau melanggar Pancasila Undang-Undang 45 ayat 1 ketuhanan. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Pelanggaran itu juga dilakukan oleh beliau. Ya kan? Kalau bicara tentang pelanggaran tentang hukum agama Islam, udah melanggar betul. Bahwa anjing itu kan termasuk hewan yang diharamkan. Di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran jelas itu babi dan anjing. Apabila lendiran itu dari lidahnya kemudian air liur anjing tersentuh ke kita, maka harus dicuci 7 kali dengan tanah. Begitu najisnya. Kan begitu. Benar-benar. Jadi ini adalah statement ini membuat artinya membandingkan sesuatu yang najis dengan suara kumandang azan sangat tidak diterima sekali ya. Sangat tidak diterima. Dari perspektif jadi seorang agama ya. Ya begitu. Nah, ini Bung Z, terakhir nih diskusi kita deh. Harapan dari kasus ini apa kita ke pihak penegak hukum? Kita harapan kita hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kalau kepada penegak hukum kita berharap bekerja sesuai profesionalisme dan juga keadilan. Itu kita berharap penegakan hukum yang berkeadilan. Itu aja.
Artinya memang ketika ini harus dibuktikan nanti salah atau tidak, karena Iya. sudah membuat gaduh kan. Jadi membuat situasi dalam hukum tidak. kita ini setiap warga negara itu sama di depan hukum Ah, dan berkeadilan. nah, Tidak ada perbedaan di depan hukum. sekalipun Jadi dia pejabat kita negara. berharap penegakan hukum berkeadilan. Ya. Itu Ya. harapan kita. Itu ada di sana obrolan kita terkait seputar perkembangan pasca dilaporkannya Menteri Agama ke Polda Bengkulu yang dilakukan oleh kedua pengacara atau advokat Zen Triarsa bersama Dang Sasri Poni Ranggalawe, yang kita doakan sama-sama semoga kasus ini bisa dikawal sehingga bisa memberikan titik terang bagi masyarakat, sekaligus bisa memberikan pencerahan dan menenangkan umat Islam yang saat ini mungkin tengah risau dan sudah tersakiti oleh pernyataan-pernyataan Menteri Agama tersebut. Dan kita juga berharap Menak juga mendapatkan semacam hidayah ya. Mungkin sudah harus bertabayun dengan membuat pernyataan permohonan maaf kalau bisa menyadari itu salah. Karena pada prinsipnya iman Islam tuh orangnya pemaaf. Ya Bang ya? Nah, jadi apapun kesalahan ya, nama itu kodrat sebagai manusia. Demikianlah obrolan kita, dan kita akhiri dengan tagline nih Bang ya. Tagline kita. Nah, ini sebagai sebagai ucapan penutup kita di akhir sesi dialog yang cukup hangat saat ini di Sekretariat Zen Triarsa SH di Jalan Merawan. Nah, saya akhiri aja dengan tagline Realita Post TV Channel Barbis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.